Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifai Al-Musyarofah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Nur Sobah, SHI, MSI. Pada zaman sekarang, dengan adanya teknologi yang serba canggih, banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia yang semakin bertambah. Dan seiring dengan perkembangan zaman sehingga banyak sekali usaha-usaha istinbat hukum yang terus berlanjut. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat qadim dan suci, yang oleh karenanya hukum Islam dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat. Dari sisi metodologis, hukum Islam dapat dipandang sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis melalui proses penalaran yang disebut istihad. Tentunya istihad tidak jauh berbeda dengan istilah istinbat, yang maksudnya adalah suatu upaya dengan mengarahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara dari sumber-sumber yang asli. Kemudian pengertian istinbat. Istinbat secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda yaitu an-nabat, yang merupakan bentuk masdar dari kata nabata yang butuh nabtan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali. Dan secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas atau Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting, dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Kemudian macam-macam istinbat hukum. Macam-macam istinbat hukum ada dua, yaitu yang pertama, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan lafdiyah, dan metode yang kedua yaitu metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syariat Islam untuk menetapkan hukum maknawiyah atau yang sering disebut dengan maqasid asy-syariah. Kemudian MUI, pengertian MUI sendiri yaitu sebuah lembaga non pemerintah yang menaungi umat Islam seluruh Indonesia tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatannya. Majelis Ulama Indonesia juga sebagai wadah permusyawarahan para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam, terutama di dalam memecahkan persoalan dan menjawab seluruh persoalan sosial keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sumber-sumber hukum Majelis Ulama Indonesia yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang terakhir Al-Qiyas. Kemudian fungsi MUI. MUI mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islam yang demokratis, akomodatif, dan aspiratif. Fungsi yang kedua yaitu sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama. Fungsi yang keempat sebagai memberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Kemudian klarifikasi yang ada yang timbul dalam istinbat hukum, yaitu yang pertama manahij istinbat ahkam, yang disitu mempunyai arti instrumen-instrumen metodologis yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, seperti al-qiyas, al-ihaq, dan juga al-istiqra'. Kemudian klarifikasi yang kedua yaitu ada masodir al-ahkam, yang ketiga ada al-adawat, dan yang keempat adanya prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen-instrumen penentuan sebuah hukum. Jadi kesimpulan dari presentasi berikut yaitu dapat disimpulkan bahwa pengertian istinbat secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda an-nabat yang merupakan bentuk masdar dari kata nabata yang butuh nabtan, yang mempunyai arti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali. Dan secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas atau
Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Adapun metode penemuan istinbat hukum, yaitu metode yang pertama, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan lafziyah, dan metode yang kedua yaitu metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syariat Islam untuk mendapatkan hukum maknawiyah atau yang sering disebut dengan maqasid asy-syariah. Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, dan yang terakhir Al-Qiyas. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.